Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Ardi Winda Kusuma Putra, di channel Doktrin Hukum. Di video kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan hukum tata negara, khususnya mengenai sumber hukum tata negara. Sebelum memaparkan lebih lanjut mengenai sumber hukum tata negara, ada kiranya mengingat kembali mengenai apa itu hukum tata negara. Sedikit pembahasan bahwa hukum tata negara pada dasarnya merupakan seperangkat regulasi atau sistem regulasi yang mengatur mengenai kelembagaan negara, organ negara, maupun juga hubungan antara negara dengan warga negara. Bahkan lebih jauh, hukum tata negara itu juga berbicara mengenai sistem pengaturan mendasar yang ada di dalam suatu negara. Dalam hal ini sering dikorelasikan dengan konstitusi. Nah, hukum tata negara ini sendiri memang bisa saja kita membahas objeknya adalah berbagai negara. Namun, pada video kali ini kita akan lebih mengkhususkan mengenai objeknya adalah negara Indonesia, atau dengan kata lain, hukum tata negara yang dibahas pada video kali ini adalah berkaitan dengan hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum tata negara. Memahami sumber hukum tata negara itu sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dasar tentang sumber hukum. Yang kalau didefinisikan, sumber hukum itu tempat di mana ditemukannya bahan-bahan guna pembentukan produk hukum. Bagi kalian yang sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum, pemahaman tentang sumber hukum ini sebenarnya sudah diberikan ketika kalian mempelajari atau menempuh mata kuliah pengantar ilmu hukum ataupun juga mungkin pengantar hukum Indonesia. Tetapi secara khusus berkaitan dengan sumber hukum tata negara, itu pasti akan didapatkan ketika kalian menempuh mata kuliah hukum tata negara. Nah, berdasarkan pada pengertian itu pula, maka dalam memahami sumber hukum tata negara ini, kiranya juga merupakan bahan yang dijadikan sebagai dasar guna pembentukan produk hukum, namun bahan-bahan ini adalah berkaitan dengan aspek hukum ketatanegaraan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa hukum tata negara itu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang konstitusi atau hukum dasar. Nah, yang nantinya bisa jadi kita menjadikan video tersendiri yang mengulas lebih khusus tentang apa itu sebenarnya konstitusi. Kembali kepada aspek sumber hukum tata negara, bahwa kalau kita kaji secara teoritis, sumber hukum tata negara itu sebenarnya dapat dibagi menjadi pemahaman dalam arti material maupun dalam arti formil. Hal ini juga berlaku mengikuti dasar mengenai sumber hukum itu sendiri, yang juga membagi dari aspek material maupun aspek formilnya. Yang membedakan adalah komponen yang termuat di dalamnya. Dalam sumber hukum tata negara, aspek material yang terkandung dalam sumber hukum tersebut memang sifatnya lebih ke arah yang non-yuridis. Dalam hal ini bisa saja berasal dari kaidah, kemudian aspek historis, bahkan mungkin juga aspek filosofisnya, yang tentu sifatnya lebih ke arah aspek-aspek yang non-yuridis. Sedangkan sumber hukum tata negara dalam arti formil lebih ke arah sumber hukum atau bahan yang mempunyai bentuk yang sudah baku, yang sudah formil, yang sudah mempunyai legalitas kekuatan hukumnya. Nah, kalau kita korelasikan dari pendapatnya Kelsen yang membahasakan tentang source of law, sebenarnya juga membagi antara bahan hukum yang sifatnya yuridis dengan yang sifatnya non-yuridis. Dalam hal ini sumbernya yang dijadikan sebagai sumber. Sebenarnya saya punya bukunya Hans Kelsen. Nah, ini. Judulnya adalah General Theory of Law and State. Di sini, kalau kata Kelsen menurut Kelsen, itu sebenarnya sumber hukum yang bahasa dia adalah sumber hukum, source of law, itu bagi dia memang memisahkan antara non-yuridis dengan yuridis. Namun berkaitan dengan aspek yuridisnya, sumber hukum tata negara itu pasti mempunyai kekuatan hierarkis, di mana bentuk atau produk hukum yang paling bawah
itu pasti bersumber dari produk hukum yang ada di atasnya. Kalau bahasanya dia yang lebih superior. Produk hukum atau bentuk hukum yang sifatnya superior itu pasti akan menjadi bahan rujukan dalam pembentukan hukum yang berada setingkat di bawahnya, atau bahasanya yang lebih inferior. Nah, di sisi lain, kalau kita memahami sumber hukum, ternyata ada ketentuan secara normatifnya, yaitu TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Di dalam TAP MPR itu juga sebenarnya dijelaskan yang setidaknya bisa kita pahami ada 3 komponen. Yang pertama, itu sumber hukum dalam arti sumber hukum tata negara, itu didefinisikan sebagai sumber tempat atau dijadikannya bahan guna penyusunan produk hukum. Ya, artinya bahan-bahan yang didapat itu bisa saja sifatnya tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian menjadi pembentukan hukum. Nah, poin yang kedua dari apa yang terkandung dalam TAP MPR tersebut mengenai sumber hukum adalah sifatnya yang bisa jadi tertulis dan tidak tertulis. Nah, ternyata sumber hukum, baik itu yang secara khusus adalah sumber hukum tata negara, bisa saja berasal dari komponen-komponen yang tidak tertulis. Dalam hal ini, yang tidak tertulis seringkali dikaitkan dengan hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat adat. Kenapa itu bisa saja menjadi bahan yang urgent dalam hal ini adalah untuk pembentukan hukum tata negara? Karena bisa saja aspek hukum yang hidup di masyarakat tersebut bisa saja dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan hukum negara. Misalnya, kalau kita kaitkan adalah tentang tata organisasi kelembagaan negara, di mana kalau masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sudah mengenal struktur kelembagaan. Hanya saja model dan juga pelaksanaannya yang sedikit dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan negara. Yang ketiga, ditegaskan pula bahwa sumber hukum nasional dalam arti material itu adalah Pancasila. Di sini Pancasila ini memang dalam beberapa referensi, kalau kalian baca beberapa buku, itu dipahami sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila ini adalah embrionya segala produk hukum, baik itu misalnya di Indonesia itu ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, ada juga Perda, itu tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan Pancasila. Apalagi kalau misalnya kalian lihat nih, di dalam ketentuan Pancasila yang sila pertama itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu seringkali menjadi aspek filosofisnya dalam setiap pembentukan produk hukum. Bahkan kalau kalian pernah membaca dalam putusan hakim, apapun lah kasusnya, baik itu pidana, perdata, pasti di atas itu ada demi ketuhanan, berdasarkan ketuhanan. Artinya segala sesuatu yang diputuskan di situ adalah dilandasi aspek religius ketuhanan. Hal inilah yang kemudian menjadikan produk hukum yang terlahir itu tidak dapat dilepaskan dari sifat-sifat religi ketuhanannya. Bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan pembentukan, tetapi segala sesuatunya yang terbentuk itu juga tidak dapat dilepaskan dari kehendak Tuhan. Sumber hukum tata negara dalam arti formil. Mencari dan menemukan sumber hukum tata negara dalam arti formil itu sebenarnya bukan perkara yang susah. Kalian nggak harus diajak jalan-jalan ke pasar, ke mall gitu, karena memang bukan di sana tempatnya. Yang perlu dilakukan adalah melakukan studi literasi sebenarnya kalau yang paling mudah dilakukan. Karena sebagaimana yang tadi dibilang, sumber hukum tata negara dalam arti formil itu sudah mempunyai bentuk yang baku. Nah, setidak-tidaknya sumber hukum tata negara dalam arti formil itu harus mempunyai salah satu dari keempat bentuk. Yang antara lain, yang pertama itu adalah bentuknya legislasi, bentuknya regels, bahasa lainnya regels. Yang kedua, perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, vonis, putusan hakim.
Dan yang keempat itu adalah BSIK atau Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, setidaknya harus mempunyai salah satu. Lah kalau semuanya ya nggak apa-apa. Memang pada tatanan pelaksanaannya seringkali ya semuanya itu merupakan bagian dari sumber hukum formil tata negara. Tetapi setidak-tidaknya harus mempunyai atau meliputi salah satu bentuk tersebut baru bisa dikatakan sebagai sumber hukum tata negara. Nah, lebih lanjut, kalau kemudian diklasifikasikan nih secara keseluruhan berbicara tentang sumber hukum tata negara, itu kalau kalian baca dalam bukunya Jim Lee, kalian akan menemukan di situ ada 7 komponen dasar sumber hukum tata negara. Yang pertama, itu adalah nilai-nilai dasar konstitusi. Nah, nilai-nilai dasar konstitusi ini sebenarnya sifatnya memang sangat fundamental dan filosofis sekali yang nantinya bisa kita bahas dalam video tersendiri. Yang kedua, itu adalah undang-undang dasar, baik itu pembukaannya maupun juga komponen dalam pasal-pasalnya. Nah, undang-undang dasar ini juga merupakan sumber hukum utama dalam hukum tata negara. Yang ketiga, yaitu adalah undang-undang atau bentuk selain undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan selain undang-undang dasar, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, atau perpu, kemudian juga perda dan lain sebagainya. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi atau putusan pengadilan juga merupakan bagian dari sumber hukum tata negara, khususnya putusan pengadilan yang berasal dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengingat bahwa objek gugatan dari putusan pengadilan tata usaha negara itu adalah keputusan tata usaha negara yang tadi sudah disampaikan terkait juga bisa menjadi salah satu bentuk dalam sumber hukum tata negara. Yang kelima, yaitu konvensi. Dalam hal ini adalah konvensi ketatanegaraan. Perlu kiranya dibedakan antara konvensi dengan kebiasaan ketatanegaraan, walaupun seringkali keduanya disejajarkan. Tetapi kemudian secara teoritis, antara konvensi ketatanegaraan dengan kebiasaan ketatanegaraan merupakan dua hal yang berbeda. Secara garis besar, konvensi ketatanegaraan merupakan suatu tindakan dari negara, dalam hal ini juga bisa dilakukan oleh organ atau lembaga negaranya, yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian itu tidak dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan kebiasaan ketatanegaraan lebih mensyaratkan adanya kebiasaan yang berulang-ulang. Yang keenam adalah doktrin ketatanegaraan. Doktrin ketatanegaraan ini juga harus mempunyai kekuatan yang mengikat, khususnya dari perspektif hukum tata negara, dan diakui pula dalam kajian hukum tata negara. Yang ketujuh, yaitu hukum internasional. Yang tentunya hukum internasional ini harus sudah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Kenapa? Karena hukum internasional yang sudah diratifikasi artinya memberikan kekuatan mengikat secara internal bagi negara, memberikan konsekuensi adanya pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya saja kalau dulu ada UDHR, Universal Declaration of Human Rights, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dan telah menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. 7 aspek tadi yang sudah diutarakan kalau kita mengkaji dari pemahamannya Jim Lee, sebenarnya ke-7-7-nya juga merupakan bagian yang inti dari sumber hukum tata negara. Nah, namun kemudian perlu juga kita ketahui bersama bahwa sumber hukum tata negara ini tidaklah selalu mengikat keseluruhan. Artinya, dalam setiap pembentukan produk hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara, misalnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar, tidak selalu memerlukan ketujuh aspek tadi. Bisa saja dari aspek materialnya, Pancasilanya diambil, lalu kemudian dari perspektif lain, misalnya mengambil juga bagian dari kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat, ataupun juga mengambil dari aspek-aspek yang terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketika misalnya suatu undang-undang dasar tadi mengambil salah satu substansi secara material, dalam hal ini secara substansinya dalam suatu peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang dasar, artinya di sini sedang membangun suatu konstruksi hukum, pembentukan hukum secara bottom up. Memahami sumber hukum tata negara,
khususnya dalam arti formil, perlu juga memperhatikan aspek hierarkisnya. Dalam hal ini, kalau kita susun, yang pertama tadi adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah jurisprudensi. Dan yang ketiga adalah perjanjian internasional. Yang keempat adalah konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Dan yang kelima adalah doktrin yang sudah mempunyai ius communis opinio doctorum. Nah, dari kelima aspek tadi, pada urutan pertama telah disebutkan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian kalau kita korelasikan atau kita hubungkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada di Indonesia, kita harus mengingat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perlu kita perhatikan masing-masing daripada hierarkisnya. Karena kalau kita sampai terbalik, menyusun daripada hierarkisnya tersebut, maka tentu akan menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda. Bagi kita sekalipun atau bagi kalian sekalipun yang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum misalnya, agak sedikit kurang menghiraukan berkaitan dengan hierarki ini karena menganggap semuanya sama, apalagi kalian yang belum memahami sama sekali atau awam dalam bidang hukum. Padahal peraturan perundang-undangan dengan istilah undang-undang ataupun dengan istilah undang-undang dasar merupakan tiga istilah yang berbeda. Undang-undang dasar mempunyai istilahnya sendiri, mempunyai maknanya sendiri, kemudian undang-undang dasar juga mempunyai maknanya sendiri, dan peraturan perundang-undangan pun mempunyai maknanya sendiri. Untuk itulah dalam konteks sumber hukum tata negara dalam arti formil ini perlu kita memperhatikan baik dari sisi hierarkisnya maupun juga dari sisi peristilahannya. Tidaklah terlalu sulit untuk memahami sumber hukum tata negara, baik itu kalau kita membaginya dalam arti material maupun dalam arti formil, maupun juga kalau kalian langsung memahaminya secara global, dalam arti seperti tadi yang diutarakan oleh Jim Lee. Poin terpentingnya dalam memahami sumber hukum tata negara adalah memahami baik dari sisi peristilahan, dari sisi hierarkis, maupun dari masing-masing kegunaan sumber hukum tersebut. Kapan digunakan dan dalam waktu yang seperti apa, atau mungkin juga dalam kondisi seperti apa sumber hukum tadi dapat menjadi rujukan dalam pembentukan produk hukum. Saya pikir itu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik kalian yang awam tentang hukum maupun juga bagi kalian yang sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum. Jangan lupa untuk klik like, support ke atas, dan subscribe channel Doktrin Hukum yang selalu update apabila nanti juga muncul video baru dari channel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.